kita merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita itu Kristus yang memakai cosplay Samuel, cosplay Miss Maria, semuanya Tuhan Yesus di dalam kita. Ya, jangan sampai cosplay ini kita gunakan untuk hal-hal yang gak berkenan. Ya Bapak Ibu ya. 1 Titus 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, surat Titus ini untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ini kita udah bahas ya. Dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Sekarang kita masuk kebenaran yang nampak dalam ibadah kita. Tutup Pendro, terima kasih Pendro. Ya. Kenapa ditulis oleh Rasul Paulus ini ada kebenaran di dalam ibadah? Karena ada kebenaran yang diungkap dalam ibadah dan ada kepalsuan, kelicikan dari orang-orang dari tempat ibadah. Penyesatan cuma dua. Satu, kebenaran yang diungkap. Yang satu lagi adalah kepalsuan, tipu daya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini tuh semuanya, Pastor Ros, Miss Maria, Pastor Benny, Pastor Gary, semuanya mengungkapkan kebenaran-kebenaran Kristus. Kalau ada yang nggak benar langsung kita tegur. Oke Bapak Ibu ya. Saya mau ajak kita semuanya masuk ke Efesus 4. Efesus 4 Pendro. Ayat 10. Tuhan betapa Tuhan memperlengkapi gerejanya. Efesus 4 ayat 10. Ia, yaitu Yesus yang telah turun. Ia juga yang telah naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Maksudnya untuk menggenapi semuanya. Ayat 11 Pendro, indah sekali ayat ini. Dan Yesuslah yang memberikan baik kepada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil seperti Bapak Ibu teman-teman semuanya pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dia memberikan yang baik-baik loh. Efesus selanjutnya ayat 12 Pendro. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ayo dibangun. Tutup dulu Pendro. Saya rindu kita semua dibangun ya Bapak Ibu ya. Minggu, Selasa, Jumat dibangun. Yang dulunya kita suka meso, kita mulai stop ya, dibangun ya. Yang dulu dendam, sekarang stop. Sudah ada pembaruan. Dulu gak suka memuji Tuhan, sekarang mulai suka memuji Tuhan. Dulu kayaknya gak sungguh-sungguh, sekarang lebih sungguh-sungguh. Saya mau kita semuanya berubah ya Bapak Ibu ya. Berubah ya. Perubahan itu bisa runtuh atau terbangun. Saya mau kita semuanya terbangun. Ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita semakin lama semakin ibadah. Lama kita setiap hari membaca firman. Setiap hari Minggu, Selasa, Jumat kita beribadah. Tapi kita nggak ada perubahan. Aduh eman bener. Jangan sampai saya nggak rela kalau Bapak Ibu nggak berubah. Ayat yang tadi Pendro. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nextnya Pendro. Sampai, nah ini dia. Kita semua mencapai kesatuan iman. Imannya kita satu dengan Kristus. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Yang dulu, suka tersinggung. Yang dulu
suka ngambek, nggak diperhatiin, ngambek ya kan. Sekarang sudah nggak ada karena sudah dewasa. Orang dewasa sekarang lebih memperhatikan yang lain, bukannya minta diperhatikan ya. Kan ya. Kalau bayi, anak-anak butuh diperhatikan. Tapi kalau orang dewasa memperhatikan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Next ini Pak Pendro, nah ayat 14 ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Itu tuh Pendro. Beberapa hari yang lalu saya ada video dari grup Kristen. Saya buka, seorang pendeta besar dia ngomong, hati-hati dengan ucapanmu. Di dalam ayat ini Tuhan berkata, saya buka ayatnya, ternyata bukan itu. Padahal sudah ditulis, sudah wow, dikasih musik, udah bagus, ternyata keliru. Ya, ayatnya tuh semaunya sendiri, hati-hati. Jadi orang-orang sekarang tuh, saya nggak tahu ya, bagaimana ya Rasul Paulus ya. Zaman sekarang itu saya sendiri nggak tahu, karena bukan kapasitas saya menentukan gereja ini benar, gereja ini salah, enggak. Tapi saya pasti tahu firman Tuhan bahwa banyak terombang-ambing dalam kepalsuan. Tadi ya Pak Endro, diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Wah, enggak boleh persepuluhan, boleh persepuluhan. Wah, persepuluhan sudah dihentikan. Oh, masih ada persepuluhan. Kalau gereja kita tetap memberikan persepuluhan, gereja ya, saya, pastor-pastor pun memberikan persepuluhan. Ya. Permainan palsu manusia, saya nggak tahu mana pendeta-pendeta yang asli, mana pendeta-pendeta yang palsu. Oleh sebab itu tadi biarlah hamba-hamba Tuhan yang di sini yang sudah mengarahkan kita kepada Kristus, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang benar. Kalau kita diarahkan tentang berkat, nah hati-hati Bapak Ibu. Anda mau diberkati, lakukan firman Tuhan, nah itu hati-hati. Motivasinya bukan Tuhan, motivasinya uang, motivasinya ketenaran. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, licik. Bapak Ibu pernah gak dikerjain orang? Wah licik ternyata hari ini, ditipu. Pernah gak? Pernah kan? Dia cerita butuh sesuatu, kita sampai simpati. Begitu kita melakukan aksi, ternyata dia tuh ternyata hanya memperalat kita, ya kan? Ini yang terjadi banyak tempat sekarang. Hati-hati Bapak Ibu untuk orang-orang gereja-gereja yang licik, gereja-gereja palsu ini. Lagi tadi ayatnya Pak Endro. Itu pasti menyesatkan. Pasti menyesatkan. Ya, pasti menyesatkan. Tetapi tetap bukan kapasitas kita untuk menghakimi. Biarlah kita tetap berpegang sama firman Tuhan. Ayat selanjutnya ini penting ini, ayat 15 Pak Endro. Tetapi berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Nah, ini kuncinya. Ada kasih gak? Kita bertumbuh ke dalam satu hal apa berapa hal? Segala hal. Tutup Pendro. Segala hal apa? Ucapan bertumbuh, tindakan, berpikir, berencana. Mau tidur besok tak balas hari itu. Wah, iya. Sekarang semua, bahkan sampai hal-hal terkecil. Ayo dalam segala hal, misalnya kita mau berbuat salah ini ya. Ini termaksud gak? Ya termaksud. Jangan berbuat salah. Lagi chatting ini ya. Bener gak nih? Wah kalau chatting gak apa-apa. Loh enggak, tetap segala hal. Ya. Jangan sampai
sedikit pun, karena Tuhan mau kita tuh bertumbuh segala hal. Segala hal tuh tentang apa? Tadi ayatnya pada yang tadi Pak Hendro. Segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia. Ya, semakin ada manusia menarik perhatian kita, melebihi Kristus, hati-hati. Wah, aku kagum dengan hamba Tuhan ini. Biarlah kita hanya kagum kepada Kristus. Di sini nggak ada pendeta yang terbaik, ya, penginjil terbaik, pengkhotbah terbaik, nggak ada. Di sini Kristus semuanya, ya, Kristus. Bertumbuh semua di dalam segala hal. Motivasinya ke Kristus. Kalau kemarin Pastor Gary sharing khotbah tentang apa ya? Tentang apa? Bu Elizabeth, Pastor Gary. Ya, tentang sukacita. Ya. Sukacita, ayo bersukacita karena Kristus. Bukan bersukacita karena ada duit. Ya, kalau ada duit happy. Ya, kalau nggak ada duit ada. Kemarin firmannya kan bersukacitalah karena kita mau pergi ke Sion. Ada kata bersukacitalah. Akhiranlah itu kata perintah. Kalau nggak mau diperintah, ya bukan orang-orang yang mau berjalan ke Sion. Kalau yang mau berjalan ke Sion dengan sukacita, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah karena Tuhan yang sudah menebus kita. Ingat ya, jangan bersukacita kalau sukacitanya, wah baru dapat mobil misalnya ya. Baru dapat mobil. Seneng nggak? Seneng. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seneng nggak? Setahun? Biasa. Artinya itu bukan sukacita. Coba nih yang perempuan, yang ibu-ibu, dapat tas ya. Tasnya merek merek Seiko misalnya. Ya, ya. Wah, sehari seneng, wah jalannya begini terus, nyebrangnya begini kan? Ya kan, salaman aja begini dibela-belain, ya sehari 2 hari, tapi lama-lama kan biasa. Itu bukan sukacita, ya. Sukacita karena Kristus itu adalah seperti tadi kata-katanya, karena kasih, bertumbuh dalam kasih. Kalau orang pacaran, ya orang pacaran, sang kekasihnya kaya miskin pengaruh nggak? Kalau sudah jatuh cinta? Nggak ngaruh. Kalau sudah jatuh cinta, apa rasa coklat itu, ya kan? Iya, itulah cinta. Biarlah kita jatuh cinta di dalam kasih Kristus. Dan yang memampukan kita untuk melakukan segala hal, perubahan segala hal ke arah Dia. Saya mau kita semuanya bertumbuh benar-benar segala hal ke arah Dia. Yang biasanya kita melakukan hal yang gak terpuji, gak bersuka cita, ayo. Di surga itu gak ada orang sumpek, di surga itu gak ada orang mencucu, gak ada orang bersungut-sungut. Di surga itu tempatnya orang bersuka cita. Kalau kita gak latihan bersuka cita di sini, kira-kira masuk mana Bapak Ibu? Hah? Ayo. Kemarin ada Olimpiade. Indonesia dapat emas di wall climbing, ya. Dia latihan naik panjat tebing itu. Wah, kan pertama pelan-pelan dan dia mengkondisikan dirinya sedemikian rupa untuk naik panjat tebing. Begitu hari H, para pelatnas ini dicek satu-satu. Lu bisa gak naik dalam waktu sekian detik? Satu dicek. Dites, hanya orang-orang tertentu yang diutus ke Paris, ya. Nah, di sana benar-benar jos dapat emas, puji Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ayo bersukacita. Nanti begitu masuk surga, wah kok nggak mampu nih bersukacita ini. Ya sudah sorry nggak bisa ikut ya, sorry ya. Wah,
ini hobinya bersukacita. Ini renungan hariannya 3 hari ini tentang bersukacita, gembira, semangat ya. Pastor Benny ya. Iya. Anda nggak pantas mencucu. Anda nggak pantas duka cita. Bersukacita adalah kodratnya kita. Ya Bapak Ibu ya. Dengan sukacita kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi hadiah terindah, yaitu dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu punya putra putri, punya sahabat, dikasih hadiah. Kalau senang, kira-kira kita ikut senang nggak? Ikut senang. Tapi kalau misalnya dikasih hadiah, oh iya, terus dia karena kerasa, tahu gitu kan, tak pakai sendiri, ya kan? Ya. Ayo kita bersukacita. Biarlah kita bertumbuh dalam segala. Kalau kita nggak ada sukacita, nggak ada spirit semangat, bagaimana kita bisa berubah di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus? Semua menjadi kewajiban. Wah, dengar firman Tuhan kok harus konsentrasi. Ya jadi merasa kewajiban. Berdoa kok harus berapa jam, diatur. Jadi sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah relationship dengan Tuhan. Jadikanlah perubahan itu sebagai petualangan kita dengan Tuhan, petualangan cinta kita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, biarlah kepenuhan kita akan Kristus itu semakin nyata. Ayat yang tadi Pak Hendro. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Kemarin hari Minggu dalam pernikahan Niken saya juga sharing tentang kepala adalah pusat dari syaraf, nerves. Syaraf dan kontrol. Ya, jadi kontrol ya. Kepala ini mengontrol semua. Tuhan sebagai kepala, Dia mengontrol keuangan kita, mengontrol masa depan kita, mengontrol tindak tanduk kita, mengontrol pergaulan kita. Kalau Kristus adalah kepala kita. Ya. Ini kan tentang pengajaran yang palsu ya. Saya mau ajak semua sekali aja. Contoh mental. Nah, ini dia. Mental orang-orang yang terpapar di dalam kepalsuan, yang terpapar di dalam penyesatan. Saya mau ajak semua kita baca coba di Yudas 1 ayat 4 Pendro. Nah, Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu loh yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah ini loh penyesat-penyesat itu loh. Mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang jahat, orang tegaan, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Sentralnya adalah diri sendiri. Sentralnya diri nabi, diri pendeta, diri tokoh-tokoh gereja. Ini hati-hati dan penyusup-penyusup itu. Nah, sekarang kita baca yang tadi Pendro ayat ke-16, salah satu contohnya itu. Ini ayat 16 ya, lucu ini. Kok ditulis gini arah iki ya. Daripada Yudas 1 ayat 16 Pendro. Yudas 1 ayat 16. Ini loh contoh ya, ciri-ciri hati-hati. Mereka itu, ini tadi kan kita sudah baca ayat di atas, ini sekarang di bawahnya cirinya. Mereka itu, orang yang penyusup-penyusup itu, orang-orang yang suka apa? Menggerutu. Nah, hati-hati yang kita suka menggerutu ya. Di sini siapa yang suka menggerutu?
Apa panganan iki? Wah, menggerutu. Apa sepeda motor elek gitu ya. Nggak boleh ya menggerutu. Mungkin kita bukan penyesat, tapi sifatnya sama dengan mereka itu. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan suka apa? Nah, ayo, yang suka ngeluh, hati-hati ya. Kok mirip ya dengan penyesat? Hati-hati Bapak Ibu ya. Aduh, ngeri ya. Saya juga ngeri juga nih. Ngeluh, Rek. Padahal ngeluh tuh merupakan bagian dari hidup ya. Ya menggerutu mengeluh tentang nasib. Nah, loh. Siapa di sini yang nasibku, Rek? Gimana nih nasibku, Rek? Masa depanku, Rek? Siapa di sini yang suka mikirin nasib? Di sini adalah kebiasaan orang-orang penyesat itu, sebetulnya mereka mikirin nasib mereka sendiri untuk keuntungan diri mereka sendiri. Ayo Bapak Ibu, teman-teman, jangan menggerutu, mengeluh tentang nasib. Nasibku, Rek. Sering dengar gak Bapak Ibu? Di otak kita sering dengar gitu toh? Ya di otak kita sendiri toh. Iya ya, wah pada senyum-senyum ternyata semuanya ya. Ayo Pendro lagi Pendro. Hidup menurut hawa nafsu sebebas-bebasnya, marah semarah-marahnya, meso-meso semeso-mesonya, memuaskan. Kayaknya kepuasan itu bukan dalam Kristus, tapi kepuasan itu begitu ekspresi amarah, emosi ya. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Nah ini loh, perkataan bukan-bukan bahasa aslinya seperti apa? Fitnah, gosip. Nah ini hati-hati. Pastor Samuel loh, kenapa? Entutnya mambu. Wah misalnya gitu ya. Wah digosipi gitu ya. Jangan, sayanya sih gak apa-apa digosipi, dijelek-jelekin. Tapi jangan. Itu serupa dengan apa? Penyesat. Lagi nih Pak Endro. Ya, ini gosip, hati-hati lo ya, jelek-jelekin orang di belakang. Dan mereka yang menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah ini. Kalau orang yang ngundang kaya, wah mau didoakan. Tumpang tangan biasa begini, kalau orangnya bayarannya gede, sampai tenggelam kepalanya ditekan-tekan. Ya, menjilat di sini, tahu gak Bapak Ibu arti menjilat? Tahu nggak? Nyenengin orang untuk dapetin keuntungan diri sendiri. Iya, kita punya agenda tersembunyi. Wah, saya deketin Pak Hendro nih, wah Pak Hendro baik deh, Pak Hendro ganteng, wah Pak Hendro luar biasa. Padahal saya punya kepentingan, minta tolong sama Pak Hendro. Nah kayak gitu ya, jilat gitu ya. Ternyata saya minta proyek sama Pak Hendro, minta kerjaan. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Jadi saya cukup 20 menit ya saya sharing, sudah selesai. Biarlah kiranya ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Jangan masuk kiri keluar kanan ya. Saya pengen. Tadi saya ngomong sama istri saya, jemaat kita bertumbuh gak ya? Gitu saya berpikir ya. Ayo, saya mau kita semuanya bertumbuh ya. Jangan datang pulang menuhi jam aja. Jangan. Kita harus punya manfaat, mendatangkan manfaat. Bapak Ibu yang punya teman saudara, ayo ajak kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Saya sangat menikmati khotbah-khotbah Pastor Benny, Pastor Gary, Miss Maria, Ibu Ros, semuanya saya nikmatin. Miss Sylvie, saya menikmati. Firmannya indah-indah semuanya. Kalau saya ngedit, seharusnya jemaatnya sudah diperbaharui akal budinya. Betul. Indah-indah. Kalau Bapak Ibu dengerin pelan-pelan ya, Miss Sylvie, walaupun sederhana, tapi kata-katanya itu kuat benar firmannya. Ibu Ros juga. Semua kita, ayo, jangan sampai kita lewat, apalagi tidur di gereja. Aduh, jangan. Udah waktunya dulu sih, udah sekarang udah
nggak pantas gitu loh tidur di gereja ya. Kita sama-sama kita mengejar Kristus sungguh-sungguh ya. Dewasa, jangan kayak anak kecil. Tuhan Yesus memberkati.